Shalom, selamat pagi. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi pagi hari ini. Dalam keadaan sehat dan kuat, ya, sekalipun tetap persoalan mungkin belum berhenti, tetapi kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru. Mari pagi hari ini kita dengan kehausan, kelaparan kita datang kepada Tuhan, bawa hati kita kepada Tuhan. Ya, biar pagi ini kita menyenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kita yang terbaik. Amin, saudara. Karena itu mari kita akan nyanyikan satu pujian ini. Mari kita bawa hati kita. Katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kau layak, Engkau layak disembah. Di dalam asyandaramu kami datang pagi ini menyembah-Mu, sebab hati kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini menjamah kami, memberi kekuatan yang baru. Oh haleluya. Sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak untuk disembah. Haleluya, haleluya. Betapa dicintai tempat kediaman-Mu untuk selamanya. Engkau yang kami rindukan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, pagi ini kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu lebih dari segalanya. Oh, oh, haleluya, haleluya. Oh, di dalam mata kendara-Mu, siapa dalam mata kendara. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setia-Mu. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Berkatakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi mari katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, pagi hari ini kami mau berkata bahwa Engkau-lah segalanya di hidup kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang memiliki kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun. Karena biar hati kami terus dipenuhi dengan kerinduan, kehausan, kelaparan akan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk disembah, hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Layak terima pujian yang terbaik dari hidup kami bagimu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami terus tinggal dalam kasih-Mu, dan terus tinggal dalam rencana-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh terus menikmati hadirat-Mu pagi ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami sebentar mau merenungkan firman-Mu, biar Kau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, senang sekali untuk terus bersama dengan saudara kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena itu setiap orang harus terus memiliki rasa lapar dan haus kepada Tuhan. Amin, amin. Karena dari situlah sebenarnya kekuatan kita diperbarui. Dari situlah Anda akan terus mengalami sebuah pewahyuan. Ya, pewahyuan bicara soal pengertian, hikmat daripada Allah yang menuntun kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat-sangat mudah untuk dibentuk, diatur, diajari oleh Tuhan. Kalau orang sudah kehilangan wahyu dalam kehidupannya, orang sudah kehilangan hikmat dalam kehidupannya, ya, maka orang ini akan berjalan dalam keinginannya sendiri. Dan keinginan kita ini selalu membawa kita kepada dosa. Karena itu yang seperti ini setiap hari dengan sengaja mengatur mesbah kita kepada Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting buat kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab. Tapi saudara yang hari-hari dalam pergumulan, ya jangan merasa sendiri. Saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Masih ada kita semua yang ingin berdoa buat Anda. Ya, terus menantikan mujizat Tuhan, terus menantikan pertolongan Tuhan. Karena saudara yang hari ini dalam pergumulan, saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir dari acara Kerenungan Firman-Mu pagi ini saya akan berdoa buat saudara. Dan kita percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Amin. Amin. Wah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-16. Ya, sudah Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13 sekarang kita akan baca. Oke, Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara. Perikopnya berjudul pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terjadi di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah saudara, ini adalah sebuah pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya. Ya, dalam situasi mereka mungkin lagi berjalan dan lain sebagainya. Tiba-tiba Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Ya, menurutmu siapakah? Beberapa murid bilang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ya, ada yang seperti Nabi Yeremia katanya, macam-macam ya. Ada yang seperti Elia, mengatakan macam-macam. Ada salah satu daripada nabi dan lain sebagainya. Tapi suatu saat ketika dia bertanya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Bukan kata orang, tapi apa katamu? Ini penting saudara, sebuah pernyataan dari diri kita. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan tidak boleh karena apa kata orang. Tidak boleh. Yesus bertanya, menurutmu aku ini siapa? Oh kata orang, bukan itu. Kekristenan tidak boleh dibangun dengan apa kata orang. Sekalipun kita mendengar firman Allah hari ini bisa melalui orang lain. Tetapi yang namanya iman itu urusannya bukan karena apa kata orang. Kepercayaan kita ini bukan kayak nunut itu ya, kayak ikut dengan orang lain, ikut-ikutan. Tidak, kekristenan tidak begitu. Kekristenan itu bicara soal pengakuan secara pribadi. Kehidupan kita untuk menyatakan sebuah kepercayaan, menyatakan sebuah iman kita secara pribadi. Makanya saudara, keselamatan itu adalah keputusan pribadi kita. Bukan karena ikut-ikutan. Dan kekristenan itu dibangun bukan karena sebuah hierarki susunan keluarga yang berkata bahwa engkong saya, papa saya Kristen maka saya otomatis Kristen. Bukan itu. Itu kita akan terjebak. Kalau itu yang terjadi maka kita akan terjebak pada sebuah penganut agama saja. Kekristenan itu bicara soal kehidupan. Di mana setiap orang mengalami sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Anda dan saya membangun iman bukan karena dasarnya, bukan karena orang lain atau keturunan, bukan. Tapi iman saudara kepada Kristus itu adalah pengakuanmu secara pribadi. Makanya itu Yesus bertanya ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah saudara, ini sebenarnya pertanyaan penting. Kenapa? Karena tadi saya bilang kekristenan itu urusannya adalah setiap pribadi. Orang harus membangun iman karena sebuah pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Sehingga dari sinilah yang namanya ketulusan, yang namanya kebenaran, yang namanya iman pribadi itu dinyatakan. Nah ini penting buat saudara. Makanya itu ayat 16 dikatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah baru ayat yang ke-16 Simon Petrus dengan berani berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkaulah juru selamat, anak Allah yang hidup. Ini pengakuan yang keluar dari hati daripada Simon Petrus. Dia mengakui secara pribadi bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah sang juru selamat, anak Allah yang hidup. Nah setiap kita harus mengalami pengalaman ini. Pengakuan akan Kristus sebagai juru selamat itu penting. Kekristenanmu bukan karena keturunan. Tapi kekristenanmu didasarkan pada sebuah pengakuan. Iman secara pribadi. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas hidupku. Yesus Kristus adalah Mesias atas kehidupanku. Nah dari pengakuan inilah, dari pengakuan yang menjadi dasar inilah, maka kita akan lihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena itu judul perenungan pagi hari ini adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah ini judulnya. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah kalau setiap orang ya hari ini mengaku
dia dengan hati, mengaku dengan kehidupannya, mengaku dengan semua kesungguhan dan cinta kasihnya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Maka apa yang terjadi, saudara? Nah, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah, coba ayat yang ke-17 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di surga. Wow, ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa ini yang kamu katakan itu bukan karena manusia, tetapi itu adalah pernyataan Tuhan. Itu adalah ayat yang ke berapa? 17 ya. Melainkan Bapakku yang di surga yang menyatakannya. Jadi saudara, orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan anak Allah yang hidup, maka ini yang terjadi. Apa? Hidupnya ini akan dituntun dengan yang namanya pernyataan Tuhan. Makanya poin 1 adalah orang yang mengaku itu, yang mengaku bahwa engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka yang pertama, hidupnya dalam pernyataan Tuhan. Oh, kehidupannya di dalam pernyataan Tuhan. Di mana kehidupannya ini di-drive atau di-setir dengan kehendak Allah. Karena yang menyatakan itu bukan manusia. Makanya tadi saya bilang itu bukan ikut-ikutan. Bukan coba-coba juga. Bukan sebuah hierarki keturunan kekristenan. Bukan. Tetapi sebuah pernyataan Allah di dalam hidup kita. Sehingga orang itu diwahyukan secara pribadi. Orang itu diberi sebuah pewahyuan. Orang diberi sebuah hikmat. Orang diberikan sebuah tuntunan dalam kehidupannya. Maka pernyataan-pernyataan Tuhan itu begitu mendominasi kehidupannya. Karena apa? Orang ini adalah orang yang dengan hatinya dia menyadari bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Tapi kekristenan itu adalah perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Dan itu saya harus mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupanku. Nah, ini yang menjadi penting, saudara. Dan saya percaya dari titik inilah maka kita akan terus hidup dalam pernyataan-pernyataan Tuhan. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih berbicara buat hidup kita. Katakan amin. Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Pernyataan-pernyataan Tuhan itu menjadi sebuah tuntunan, sebuah terang di dalam seluruh jalan hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini membutuhkan, sehingga kita tiap jalan kita ini perlu Tuhan terus dalam kehidupanku. Nah, dari pengakuan inilah maka kita sama dengan sedang memberikan hidup kita untuk berada senantiasa dalam pernyataan Tuhan, di dalam tuntunan Tuhan. Bukan manusia yang menyatakannya, kata Alkitab, tapi Bapakku yang di surga. Wow, betapa Anda hidupmu mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan ketika dari orang yang berjalan dalam kegelapan, orang yang tidak tahu apa-apa, kehidupannya adalah kehidupan yang menyesatkan. Tapi di hari ini ketika Anda mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka tiba-tiba hari ini hidupmu mengalami perubahan. Apa itu? Kehidupan Anda dituntun oleh suara Tuhan, oleh pernyataan Tuhan. Maka saya percaya ini menjadi kekuatan. Anda tidak akan mudah goyah oleh karena situasi, keadaan. Ya, hidup kita tidak akan pernah tersesat oleh karena apa? Kita mendengar apa yang Tuhan katakan di hidup kita. Melalui apa? Banyak sih, saudara. Ya, Tuhan itu berbicara kita dengan berbagai cara. Anda bisa seperti hari ini, pagi ini Anda mendengarkan renungan pagi hari ini. Anda sedang mendengarkan suara Tuhan di hidupmu. Anda sedang memberikan dirimu untuk dituntun oleh Tuhan. Sehingga arah kehidupan Anda, semua keputusan, semua pilihanmu itu adalah menyenangkan Tuhan. Anda mengambil keputusan dengan tegas untuk terus menyenangkan Tuhan. Anda mengambil keputusan dengan tegas untuk terus berada di dalam kehendak Tuhan. Di tengah-tengah banyak godaan, di tengah-tengah banyak bujuk rayu daripada kuasa kegelapan yang melalui kesenangan dunia ini dan lain sebagainya. Oh, setiap kali Anda dan saya ini adalah orang-orang yang dicoba untuk ditarik keluar dari rencana Allah. Tetapi orang-orang yang hidup dengan pernyataan Tuhan, orang-orang yang hidup dengan
dengan tuntunan Tuhan. Orang yang selalu ingin mendengarkan suara Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, Anda adalah orang yang tidak mudah tersesat. Amin. Amin. Makanya itu menjadi dasar pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Itu yang akan membawa kita kepada terang. Itu yang membawa kita terus berjalan dalam sebuah keyakinan. Bukan apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan. Seperti perwira di Kapernaum yang lalu kita sudah pernah baca. Ya, ketika Yesus mau datang ke rumahnya, perwira ini merasa aku nggak layak menerima Tuhan. Begini aja, Tuhan katakan satu kata aja, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, perwira ini sangat percaya perkataan Tuhan itu berkuasa. Perkataan Tuhan itu sanggup mengubah sesuatu. Pernyataan Tuhan itu mengubah kehidupan. Memberikan jalan keluar, memberikan sebuah kekuatan yang baru. Maka itu yang harus menjadi dasar atau kepercayaan kita. Kita tahu hari ini hidup kita tidak bergantung dengan apa kata dunia ini. Kehidupan kita bergantung kepada apa yang dikatakan Tuhan. Itu menjadi dasar. Amin saudara. Supaya iman kita tidak tergoncang. Kita terus berjalan dalam keyakinan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara, dasarnya ini pertama. Ya, pengakuan. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Tuhan atas kehidupanku. Anak Allah yang hidup. Nah, saya percaya kalau itu yang Anda pegang imanmu sampai akhir. Saudara akan hidup di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan. Di mana Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, meletakkan Kristus. Makanya pengakuan itu butuh sebuah tindakan. Apa itu? Worship. Salah satunya. Ya, ketika Anda menyatakan Yesus Kristus Tuhan dalam hidup Anda. Lewat apa? Pertama memang pengakuan dari mulut kita. Kita dengan iman, dengan kasih. Dengan cinta kita berkata Yesus adalah Juru Selamatku. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias bagiku. Adalah anak Allah yang hidup bagi aku. Lalu apa tindakan kita? Worship, menyembah Tuhan. Makanya pagi ini di acara Kurenungkan Firman-Mu seperti ini. Saudara, kasih tempat atau waktu yang terbaik buat Tuhan. Ada datang menyembah Tuhan. Saya percaya ya Tuhan ditinggikan lewat kehidupan Anda. Kehidupan Anda akan dituntun. Hidup Anda akan terus berjalan di dalam pernyataan Tuhan. Amin. Amin. Nah itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua coba ayat ke-18. Ya, ayat 18. Coba perhatikan. Ayat 18. Dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, ini bisa beberapa hikmat yang mengajar tentang pernyataan Yesus ini. Kita bisa bicara soal topik gereja. Bagaimana gereja itu adalah ide daripada Tuhan. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas dasar yang kuat. Pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan akan mendirikan gerejanya. Ini kalau bicara soal gereja. Tapi kalau saya bicara soal pribadi Anda. Justru di sini dikatakan adalah. Ya, saudara akan dalam kehidupan Anda akan dibangun oleh Tuhan sendiri dengan tangan Tuhan sendiri. Dengan arti yang begini saudara, kalau kita ini mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, adalah Tuhan atas kehidupan kita, maka yang kedua yang terjadi apa? Hidup kita tidak akan tergoyahkan. Di atas dasar, di atas batu karang ini. Ya, di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan atau akan membangun jemaatnya. Hidupmu akan dibangun oleh Tuhan dengan kekuatan daripada surga sendiri yang akan menyertai kehidupan kita. Hidup kita tidak akan tergoyahkan. Imanmu tidak akan pernah tergoncangkan. Persoalan memang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Persoalan tidak akan pernah berhenti, percaya dengan saya. Persoalan tidak akan pernah selesai di hidup kita. Dia akan datang dan pergi sesuka hatinya. Tetapi ingat saudara, kehidupan Anda tidak akan pernah tergoyahkan. Iman, pengharapan kehidupan kita kepada Tuhan tidak akan tergoyahkan. Kita akan menjadi seorang Kristen yang memiliki kehidupan yang teguh, yang tidak akan pernah goyah. Kita tidak akan mudah
meruntuhkan atau menurunkan standar firman Allah demi kepentingan diri kita sendiri, kita tidak akan pernah melakukannya. Yang ada adalah ini, Anda akan terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Anda akan menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan perasaanmu sendiri. Nah, ini penting, saudara. Ya, kadang-kadang hidup kita itu didrive, disetir oleh perasaan kita. Ya, perasaan terhadap apa? Perlakuan orang lain. Perasaan terhadap apa? Terhadap kata-kata orang lain. Ya, mungkin persoalan kita hadapi, hati kita ini penuh dengan curiga. Makanya kemarin saya bilang, ya, satu kesalahan manusia yang dosa awal itu apa? Curiga. Curiga dengan siapa? Dengan Tuhan. Punya asumsi negatif terhadap Tuhan. Belum apa-apa kita sudah curiga. Belum apa-apa kita sudah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Nah, ini penyakitnya. Tapi kalau Anda adalah orang yang terus menjaga pengakuan imanmu kepada Tuhan. Dengan tadi saya bilang bukan hanya sekedar pengakuan iman, tapi membangun hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya, dan hidup di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah goyah. Kita akan menjadi orang yang sangat kuat untuk kita ini hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Kita hidup di dalam semua kehendak Tuhan. Kita hidup di dalam semua keinginan Tuhan. Dan saya percaya godaan apapun tidak akan pernah menggoyahkanmu. Bahkan persoalan yang paling berat sekalipun tidak akan membuatmu untuk mudah menurunkan standar firman Allah. Lalu kompromi dengan dosa. Tidak akan pernah. Kenapa, saudara? Karena hidupmu bersama dengan Tuhan. Sampai hari ini. Karena itu kuatkan hatimu. Kuatkan hidupmu lewat sebuah pernyataan, sebuah pengakuan kehidupan saudara. Anda sedang membangun ya imanmu yang lebih kuat, imanmu yang kokoh. Karena Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu tidak boleh seorang pun yang hari ini merasa lemah. Datang kepada Tuhan. Hiduplah dalam pernyataan Tuhan. Maka kehidupanmu akan mengalami banyak kekuatan. Amin, saudara. Kehidupan kita akan digerakkan oleh yang namanya semangat daripada Allah. Ya, pengharapan yang selalu baru. Mungkin hari ini ada orang-orang yang begitu buka mata Anda merasa sedih atau merasa takut, merasa khawatir karena persoalan yang kau hadapi. Tapi coba ketika Anda mengalami buka mata, ya Anda bisa berlutut di hadapan Tuhan. Lalu Anda memuji Tuhan. Ya, sebelum iblis sudah masukkan pikiran persoalan, Anda datang kepada Tuhan. Anda berkata seperti tadi, saya kata nyanyian tadi. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Wah, pagi-pagi datang di hadapan Tuhan. Iblis mungkin sudah mulai tipu pikiran Anda dengan banyak hal. Ya, dengan semua keinginan-keinginan dunia yang mungkin membuatmu jauh daripada Tuhan. Tapi ketika Anda dengan sengaja berkata, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Saya percaya, saudara, ketika Anda datang dengan pengakuan engkaulah kekuatan hidupku, hidupmu akan mengalami kekuatan yang baru. Persoalan mungkin belum selesai, tapi Anda telah mengalami kemenangan di sebuah perasaanmu. Apa itu? Perasaan takut diganti dengan iman. Rasa khawatir diganti dengan sebuah keyakinan. Ya. Rasa terintimidasi diganti dengan yang namanya damai sejahtera di hidupmu. Wow, ini yang dunia tidak pernah bisa berikan. Saya percaya orang-orang yang tadi di poin 1 hidup dalam pernyataan Tuhan akan mengalami kekuatan baru dalam hidupnya. Tuhan akan membangun hidupmu. Tuhan akan membangun manusia rohmu. Tuhan akan membangun kehidupan Anda dengan hadiratnya, dengan pernyataannya. Sehingga hari ini Anda bisa melewati kehidupan Anda dengan kemenangan. Pasti dengan cara Tuhan. Amin. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Kita gak akan mudah ditipu. Tidak akan mudah dibohongi oleh kuasa kegelapan. Tapi kita menjadi orang yang memilih untuk terus taat. Memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan hidup kita. Amin. Amin. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga, coba ayat 19 dikatakan begini.
Kepadamu akan kuberikan, nah ini penting. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketiga apa? Orang yang memiliki sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka poin yang ketiga ini apa? Saya tulis begini, hidup dalam otoritas Tuhan. Wow, ini luar biasa. Alkitab berkata bahwa tuh kepadamu akan kuberikan kunci. Orang kalau pegang kunci, orang ini bisa membuka pintu. Artinya itu bicara soal otoritas. Ya, ketika kita diberikan sebuah kunci rumah oleh orang yang punya rumah, maka otoritas untuk bukan memiliki tapi menguasai rumah itu, Anda bisa keluar masuk rumah itu terserah Anda, itu ada di tanganmu. Jadi jelas bicara soal otoritas daripada Tuhan. Tuhan berikan kunci kerajaan surga. Siapa Anda dan saya hari ini? Sehingga kita itu diberi kepercayaan untuk menerima kunci kerajaan surga. Apa yang diikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas dari surga. Siapa kita? Tapi itulah Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihimu. Bagaimana Tuhan itu mempercayakan itu kepada Anda. Kepada kita semua. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa. Hidup di dalam otoritas Tuhan. Makanya itu saudara, jaga mulut kita. Hati-hati dengan perkataan saudara dan saya. Mulut kita, lidah kita ini kecil. Ya, kecil, tetapi lidah ini berkuasa. Makanya ketika Anda sadar bahwa hari ini Anda adalah orang-orang yang berada di dalam otoritas Tuhan. Mari kita pakai perkataan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Menjadi berkat bagi orang lain. Hati-hati. Ya, saya secara pribadi juga harus berhati-hati. Saya ini suka bersenda gurau. Saya juga terus ingatkan diri saya supaya hati-hati. Karena mulut kita ini adalah bagian di mana Tuhan pakai. Lewat mulut kita inilah otoritas itu diletakkan. Ya, ketika Anda berkata dengan imanmu, berkata dengan kehidupanmu, saudara, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Otoritas Tuhan berikan buat hidup kita. Karena itu bagaimana Anda hidup benar, bagaimana Anda hidup mengasihi Tuhan, itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Supaya kehidupan kita ini semua jadi berkat. Ya, otoritas Allah di hidup kita. Iblis tidak punya hak lagi atas kehidupan Anda dan saya. Kenapa? Karena Anda adalah milik Kristus hari ini. Amin. Amin. Ketika Anda punya pandangan atau punya dasar kehidupan yang seperti ini, saya percaya hidup kita itu akan menjadi hidup yang sangat mudah untuk dilalui. Karena Anda akan terus melihat bagaimana perbuatan tangan Allah yang ajaib dalam hidupmu akan menyertai kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu yang begitu nyata. Penyertaan Tuhan yang begitu nyata terjadi buat kehidupan kita. Ya, makanya Alkitab berkata jangan takut sebab Tuhan menyertaimu. Nah, penyertaan Tuhan ini bicara soal apa sih? Ada 3 penyertaan Tuhan. Yang pertama, minimal Anda bisa namanya damai sejahtera. Oh, damai sejahtera itu sesuatu yang datangnya dari surga yang dunia tidak pernah bisa berikan. Damai sejahtera itu bukan saat-saat tenang, bukan. Damai sejahtera itu saat justru kehidupan kita seolah-olah mengalami kekacauan. Anda bisa tenang, Anda bisa tetap berharap, itu namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya, hanya surga yang memberikan. Nah, bagi orang-orang yang berserah kepada Tuhan, yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, akan mengalami yang namanya otoritas Tuhan atau penyertaan Tuhan. Salah satu yang pertama adalah damai sejahtera melimpah atas hidupnya. Wah, kalau saudara hidup dalam damai sejahtera apapun, Anda bisa tenang menghadapi apapun. Karena damai sejahtera itu adalah bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Anda bisa tenang menghadapi apapun. Amin. Lalu yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita apa? Hikmat. Hikmat itu adalah sebuah cara Tuhan untuk menolong kita menemukan sesuatu jalan keluar yang manusia tidak pernah berpikir. Itu hikmat. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh orang. Tiba-tiba Tuhan letakkan di pikiran kita. Sehingga kita bisa menemukan jalan keluar demi jalan keluar atas semua persoalan kita hadapi. Wah, itu luar biasa. Ya, hikmat Allah itu menyertai kita. Sehingga kita bisa menemukan pertolongan Tuhan. Lewat sesuatu yang ternyata bisa ya
Mungkin orang lain berkata nggak mungkin, ternyata mungkin. Itu hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu menyertai kita. Wow, saya melihat ada banyak orang-orang yang ditolong Tuhan lewat hikmat demi hikmat yang luar biasa. Hikmat yang tidak pernah terduga bahkan. Itu Tuhan lakukan. Tuhan berikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Lalu yang ketiga apa? Jelas yang namanya penyertaan Tuhan yang ketiga adalah mujizat Tuhan. Otoritas lewat penyertaan Tuhan itu salah satu yang ketiga adalah mujizat. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan sedang terjadi. Mujizat adalah tindakan Tuhan atas setiap manusia ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya sendiri. Itu mujizat. Dan mujizat masih berlaku sampai hari ini. Mujizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan dengan murni. Ya, tanpa pamrih Tuhan memberikannya buat kehidupan kita. Karena itu ini adalah bentuk otoritas yang Tuhan berikan buat hidup kita. Apa itu? Penyertaannya. Hidup Anda akan terus dekat ya dengan namanya mujizat. Dalam hidupmu mujizat itu bertumbuh dengan subur. Di dalam hidupmu mujizat itu begitu mudah dijumpai. Sehingga kita menjadi orang yang terus hidup dengan kekuatan Tuhan. Dan hidup kita terus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Jadi pagi hari ini kita belajar 3 hal. Ya, ketika Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Ya, anak Allah yang hidup. Saudara, ini adalah sebuah pengakuan dari seorang Simon Petrus. Dan ketika Simon Petrus berkata seperti Yesus berkata, berbahagialah karena bukan manusia yang menyatakannya, tetapi Bapakku yang di surga. Wow. Orang ini akan hidup dalam terus pernyataan-pernyataan Tuhan. Bagaimana orang ini akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Sejak hari itu Tuhan mengambil alihnya hidupnya. Dan Tuhan akan menuntun hidupnya. Hidupnya akan penuh dengan pernyataan Tuhan. Suara dunia tidak akan mempengaruhi dia. Yang mempengaruhi dia cuma suara Tuhan. Wow, bukankah ini ajaib, saudara? Amin. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias adalah orang yang tak tergoyahkan. Tuhan akan membangun di atas batu karang. Ya, Petrus ini. Tuhan itu membangunnya. Membangun kekuatan ilahi dalam hidupnya. Kokoh, tidak akan pernah goyah oleh apapun. Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita semakin menancapkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah terpengaruh dengan situasi keadaan kita. Amin. Lalu yang ketiga jelas orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Adalah orang yang mengalami otoritas Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kehidupannya. Penyertaan Tuhan tadi saya bilang ada 3. Yang pertama apa? Damai sejahtera. Minimal damai sejahtera Allah hidup dalam hidupmu. Lalu yang kedua bicara soal hikmat Allah yang terus menuntun kehidupan Anda. Hikmat Tuhan tidak pernah selesai di hidupmu. Lalu yang ketiga mujizat Tuhan menyertainya. Wow. Saya percaya kalau Anda adalah orang yang terus berkata di tengah apapun. Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Engkau adalah Yesus Kristus Sang Mesias buat hidupku. Tidak akan pernah tergantikan oleh apapun, oleh situasi apapun. Aku terus meletakkan imanku, pengharapanku kepada Tuhan. Maka 3 hal itu yang terjadi. Apa? Hidupmu di dalam pernyataan Tuhan. Lalu yang kedua, engkau akan tidak pernah goyah menghadapi apapun. Lalu yang ketiga, Anda akan mengalami namanya otoritas Tuhan. Penyertaan Tuhan. Nah dari situ kita bisa melihat kehidupan kita menjadi kehidupan yang mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Karena biar pagi hari ini saudara, mari kita terus berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhan atas hidupku. Engkaulah Tuhan atas hidupku. Tidak ada yang lain. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan sebuah sikap menyembah. Sebuah sikap yang berkata, Tuhan engkaulah segalanya di hidupku. Tuhan Yesus engkaulah Allah di hidupku. Tidak pernah bisa digantikan oleh apapun juga. Mari kita mengakui Tuhan atas kehidupan saudara. Maka itu yang akan membuat kita melihat betapa hidupmu mengalami tuntunan Tuhan. Dan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya kira kita akan nyanyikan satu pujian ini ya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Amin. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar pagi hari ini kita mengakui Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar pagi hari ini mari kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Biar pagi hari ini kita boleh menyatakan di hadirat Tuhan bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tidak pernah tergantikan oleh apapun juga. Bahkan persoalan yang kami hadapi hari ini juga, yang kita hadapi, tidak akan pernah menggantikan Yesus Kristus adalah Tuhan buat hidup kita. Amin. Karena biar pagi hari ini saudara, ada beberapa hal yang ingin saya doakan. Yang pertama adalah bagi anak yang mungkin belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, maka ini pagi ini adalah kesempatan yang indah di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Anda mendengarkan acara kurenungkan firman-Mu pagi ini pun bukan kebetulan. Tuhan mengarahkan Anda untuk mendengarkan ini. Dan ini adalah waktunya untuk Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Pengakuan akan Tuhan. Engkaulah Mesias, Engkaulah Juru Selamat di dalam hidupku. Sebagai Tuhan dalam hidupku. Ini menjadi penting saudara. Karena itu yang akan membawa Anda hidup di dalam pernyataan Tuhan. Kehidupanmu tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Dan kehidupan kita akan penuh dengan otoritas penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda pagi hari ini. Anda bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mau datang di hadapan Tuhan. Aku mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam hidupku. Ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Aku percaya hari ini aku diselamatkan. Aku percaya hari ini dosaku telah diampuni. Aku percaya hari ini hidupku telah berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan, aku diselamatkan. Aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Amin. Wow. Saudara, saya percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu buat hidup Anda. Sejak hari ini hidupmu telah berpindah kepada dari gelap kepada terang yang ajaib. Sehingga Anda adalah orang yang berpengharapan pagi ini. Amin. Di dalam Tuhan. 3 janji itu akan tergenapi buat hidup kita. Karena Tuhan mengasihi hidup kita. Amin. Amin. Nah sekarang berikutnya saya mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Saudara, semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, saya mau berdoa buat saudara pagi ini.
Biar ini menjadi sebuah kekuatan buat kehidupan kita. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku. Amin. Amin. Boleh gak semua angkat tangannya? Mari kita akan doakan saudara-saudara kita yang hari ini dalam pergumulan. Ya, pertama untuk orang-orang yang sakit dulu. Tidak pernah berhenti, tidak pernah mau menyerah. Saya percaya saudara, Tuhan ingin Anda sembuh. Amin. Kita berdoa untuk orang-orang sakit dulu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama jelas untuk orang-orang yang kena COVID-19. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap virus yang ada, ya COVID-19, aku usir keluar dari tubuh orang-orang ini. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, mengalir kesembuhan buat setiap orang yang mengalami sakit ini. Aku berdoa mengatakannya di dalam nama Yesus. Yang kedua, aku berdoa untuk orang yang sakit pada tumor pada matanya. Oh, aku berkata dalam nama Yesus, tumor aku kutuki engkau menjadi kering dan mengecil, bahkan hilang dari mata ini. Aku berkata sekarang dalam nama Yesus, tinggalkan orang ini. Mata aku berkata sembuh sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin memulihkan, menyembuhkannya. Sekarang terima mujizat Anda di dalam nama Yesus. Untuk orang-orang yang sakit juga kanker pada otak, pada bagian kepala. Oh, aku berkata sekarang dalam nama Yesus, setiap kanker aku kutuki. Tidak boleh ada pada orang ini dan sembuh, orang ini mengalami kesembuhan. Aku berdoa ya Tuhan, minta mujizat-Mu terjadi pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada orang yang kanker paru-paru juga. Oh, aku berkata paru-paru jadilah normal hari ini oleh karena Tuhan yang menyembuhkan. Bahkan Tuhan menciptakan paru-paru baru di dalam kehidupanmu sehingga engkau mengalami sebuah kesembuhan pagi ini di dalam nama Yesus. Juga berdoa untuk orang-orang yang memulai usaha baru. Tuhan, Engkau memberikan hikmat. Ya, Engkau yang memberikan hikmat ini memberkati, akan ada banyak pelanggan-pelanggan baru datang atau pekerjaan baru ini mengalami penerobosan di awal-awal pekerjaan ini dimulai. Tuhan, sertailah. Aku berdoa di dalam nama Yesus juga untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan hari ini, biar mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima di dalam nama Yesus mujizat-Mu. Orang-orang yang bangkrut bahkan Tuhan pulihkan. Perlahan-lahan Tuhan pulihkan dan pekerjaannya kembali jaya. Aku berkata sekarang di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang-orang yang terlibat hutang juga. Oh, orang-orang yang terlibat hutang, aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, ya, setiap hutang ampuni dulu kesalahan, mungkin cara motivasi atau cara pengelolaan yang salah. Tapi hari ini hamba berdoa ya Tuhan, biar Engkau sendiri bergerak, Engkau yang sendiri memberikan pengampunan, dan Engkau yang memulihkan keadaan keuangan orang-orang ini, sehingga hutang demi hutang dapat dilunasi dengan cara Tuhan. Setiap hutang dapat dilunasi dengan mujizat Tuhan. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus juga terjadi pemulihan keluarga. Ya, ada seorang suami yang hari ini pergi meninggalkan istri dan anak-anak. Aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati suami ini untuk kembali pada keluarga. Karena doa dari seorang istri yang setia, doa dari anak-anak yang ingin papanya pulang. Aku berkata Tuhan dalam nama Yesus, hari ini aku berkata terjadi mujizat dalam keluarga ini, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang mau bercerai, pagi hari ini aku berkata dibatalkan. Dalam nama Yesus, minta anggur baru dalam kasih sayang, cinta yang diperbarui itu mengalir atas keluarga ini. Sehingga keluarga-keluarga ini dipulihkan. Pagi ini aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Aku bersyukur hari ini Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan semua pokok-pokok doa atau permohonan doa yang udah masuk. Aku berkata sekarang Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak yang mungkin gak sempat didoakan, tapi aku berkata dalam nama Yesus, semua permohonan doa. Tuhan, aku berkata dalam nama Yesus, jawaban-jawaban doa akan datang dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya dengan iman berkata sama-sama amin, amin, amin. Nah sekarang mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Saya akan doakan berkat buat saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan pagi ini menyertai kehidupan saudara. Yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus yang menyertaimu. Biar sepanjang hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, semangat dan pengharapan baru di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan itu yang membawa pada kemenangan oleh karena kasih-Nya. Aku
Aku berdoa sekarang, berkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya saudara, pagi hari ini banyak orang yang ditolong oleh Tuhan. Ya, kita terus percaya, terus kita berharap kepada Tuhan bahwa mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, untuk itu saudara terus ikuti acara Kurenungkan Firman-Mu ya tiap hari Selasa, Rabu dan Kamis jam 6 pagi ya, jam 6 pagi waktu Indonesia bagian barat, yang di daerah Kalimantan waktu Indonesia bagian tengah jam 7 pagi ya, di IG Live Yudi Kusmanto. Tetap semangat, ajaklah keluarga ya, ajaklah saudara ditolong semua untuk bersama-sama. Ayo kita pagi-pagi hari ini, pagi-pagi datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya percaya hidup Anda akan terus mengalami sebuah pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk terus mengikuti Kurenungan Firman-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.